Kembali lagi di Midnight Live. Mania mana suaranya? Langsung saja kita undang mantan pemain timnas futsal Indonesia. Kita sambut, ini dia Randy Satria. Halo Bang. Bang Randy, Siap, apa kabar? Baik, Terima kasih sudah hadir. Siap. Silahkan duduk. Siap, Kita kasih tepuk tangan. Wah, ini mantan bintang timnas futsal loh ini. Jadi dulu pensiun di usia berapa? Kalau di timnas terakhir 2020 Bang. 2020. 2020 ya. Di usia? Di usia 31 tahun. Oh, kenapa itu kalau boleh tahu pensiunnya? Kalau menurut saya sih emang dari kecepatan sih udah mulai berkurang Bang. Terus regenerasi di Indonesia juga cukup bagus. Sehingga mungkin buat lari, wah udah ketinggalan. Oh gitu ya. Oh. Udah ketinggalan. Kalau menjaga stamina di olahraga futsal tuh gimana? Ada tipsnya nggak? Sebenarnya kalau jaga stamina ya dengan latihan yang rutin, dengan asupan yang bagus. Ya. Nah kebetulan kan saya juga kerja Bang, jadi dikatakan profesionalnya udah mulai berkurang. Oke. Sekarang kerja kantoran ya? Kerja kantoran. Wah. Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu libur. Sabtu Minggu libur Bang. Penonton masuk Sabtu Minggu ya? Jangan ada Sabtu Minggu. Senin sampai Jumat aja masih lembur ya. Kalau begadang ngaruh tuh ya? Kadang ngaruh banget Bang. Ngaruh banget ya. Ngaruh banget. Jadi harus tetap fokus. Tetap fokus. Tapi budaya ketika masih menjadi atlet dengan sekarang menjadi karyawan kantoran begitu ya. Iya. Ada yang berubah nggak? Berubah mungkin dari segi latihannya aja ya Bang. Kalau kita dulu di zaman timnas itu latihan kan pagi sore. Oke. Nah, kalau sekarang jadi karyawan makannya pagi. Belum sebelum merek Bang. Oh, ya makan apa aja lah ya. Iya, makan apa aja. Namanya Makan juga pagi dan sore. Itu apa namanya? Carbo loading. Iya kan jadi bebas ya. Jam bebas. Bebas. Tapi ada olahraga lain nggak yang digeluti selain futsal? Sekarang kebetulan tahun kemarin tuh saya masih aktif di timnas mini football Bang. Oke. Mini football. Jadi ada beberapa pemain mantan pemain yang diambil untuk mengikuti timnas mini football. Juara juga katanya. Di Piala Asia-nya juara 2. Berarti masih gacor ya. Iya. Oh gitu ya. Ada olahraga lain mungkin yang lagi. Mungkin padel Bang ya? Oh padel. Suka main padel? Suka Bang, suka. Apa yang bikin Mas Randy suka padel? Dari tenis padel lumayan cepat bisanya kali Bang ya. Kalau tenis kan butuh skill yang lebih tinggi. Kalau padel kayaknya buat nepok-nepok doang kayaknya masih gampang. Itu loh harus bisa servis. Iya. Servis suku cadang aja. Motor kali ya. Oh gitu ya. Tapi tetap olahraga harus. Tetap olahraga ya. harus Bang. Tidur paling lama? Tidur paling lama ya jam 11 lah. Oh jam 11? Jam 11. Ya sekarang begadang dikit nggak apa-apa lah ya? Nggak apa-apa. Kalau diundang jam 8 saya bilang jam 9 tidur tadi. Bisa ngelawak juga ya. Jadi co-host aja lah. Oh gitu ya, menarik. Tapi keren ya timnas futsal Indonesia kemarin. Keren Jepang kita kalahin loh. Nonton langsung Bang? Saya langsung ke stadion kemarin. Gimana suasananya di sana? Wah luar biasa, luar biasa. Itu saya merasakan ketika jadi supporter, oh ternyata jadi supporter timnas itu semerinding itu. Iya. Iya, luar biasa, terharu saya. Oke, bagaimana melihat permainan dari timnas futsal Indonesia kemarin? Oh, padahal secara ranking kan Indonesia harusnya di bawah Jepang kan Bang? Iya. Nah, Indonesia itu sekarang peringkat 24 dunia, sedangkan Jepang 13. Tapi kemarin di semifinal itu malah seakan terbalik. Kita yang lebih dominan. Mungkin karena mental adik-adik ini udah cukup bagus lah. Iya, kan sebelumnya juara di SEA Games. Juara di SEA Games ya. Oke, jadi mental tuh sangat penting ya. Mental sangat penting. Kalau udah babak semifinal, final tuh teknis udah nomor 2 lah ya. Teknis sudah nomor 2, mental nomor 1. Oke, urusan teknik gitu udah pasti kita percayakan kepada pelatih begitu ya. Benar. Nah, membangun mental itu gimana biasanya kalau seorang pemain? Kalau mental itu didapat pasti ketika kita sering ikut kejuaraan. Nah, alhamdulillahnya federasi sekarang bikin timnas kita sering ikut kejuaraan. Bahkan tiap tahun itu kita ngundang 3 tim besar dunia untuk tanding di Indonesia.
Oke, tapi jarang terdengar beritanya ya. Iya. Makanya tadi saya bilang kan bekerja dalam sunyi Iya. begitu. Tapi memang harus konsisten. Konsisten. Dan itu yang dilakukan oleh federasi Iya, begitu benar. ya. Nah, selain memang mental begitu. Dari segi misalnya dari segi formasi Iya. atau dari segi racikan taktik Iya. pelatih Suto itu kemarin gimana Bang Randi melihatnya? Alhamdulillahnya Coach Suto ini terakhirnya kan awalnya dari Coach Ken itu Bang. Mantan pelatih Jepang itulah yang bikin generasi timnas sekarang itu. 2018 ada 5 pemain. Nah sebelumnya juga ada pelatih Belanda bikin ada Sauki CS, ada Rio, ada Anca. Nah, itu 2 generasi ini yang disatukan dalam timnasnya Hector Suto. Oke. Jadi secara pondasi mereka udah kuat, ditambah taktikal Hector Suto yang secara beliau dari Spanyol, Iya. dan Spanyol itu salah satu kiblatnya dunia untuk futsal lah, selain Brazil. Oke, jadi dari segi adaptasi lebih gampang Lebih ya? gampang ya. Wah, keren. Apa sih yang menjadi keunggulan timnas Indonesia kemarin sehingga akhirnya ini kan pertandingan sangat sengit ya, sangat epic gitu. Iya. Apa yang membuat timnas Indonesia itu akhirnya bisa menghabisi Jepang? Selain didukung dengan 10.000 penonton lebih kemarin, Uish. nah, ditambah dengan si Coach Hector ini punya mental juara yang bagus sehingga disalurkan ke pemainnya juga berasa. Jadi anak-anak bermain tanpa tekanan. Tanpa tekanan? Tanpa tekanan. Melawan Jepang tanpa tekanan? Tanpa tekanan. Kalau dulu melawan Jepang gimana tuh? Kalau zaman saya kayaknya lawan Jepang udah deg-degan duluan tuh Bang. Iya, nervous ya? Nervous duluan. Nah sekarang alhamdulillah anak-anak ini punya mental yang bagus. Oke, keren. Luar biasa. Tapi apa yang bisa kita ambil pelajaran dari Jepang? Jepang awalnya kan ketinggalan 2-0. Dan dia tetap bermain secara apa yang diinginkan pelatih. Sehingga dia bisa bikin skor jadi 2-2. Dan bahkan saat 2 menit terakhir itu dia kegolan lagi 3-2. Tetap bisa dibalikin 3-3. Jadi apa yang udah diinstruksikan pelatih, kalau dilakukan sama pemain dengan benar, pasti hasilnya bagus. Oke, jadi harus nurut sama pelatih Iya, gitu ya. karena kan pelatih nakodanya di tim kan. Betul, betul. Dan juga pelatih Suto adalah pelatih yang sangat cocok Sangat cocok. dalam menangani tim futsal Indonesia saat Benar. ini. Bahkan beliau itu sebelum megang timnas, beliau sempat megang tim klub futsal di Indonesia dan jadi juara di Liga Futsal Indonesia. Oke, keren ya. Kalau menurut Bang Randi, apa sih yang membuat futsal terus berkembang dari tahun ke tahun hingga saat ini bisa mencapai final Piala Asia? Itu pasti didukung semua elemen Bang ya. Federasinya yang bagus, terus futsal ini sekarang event antar usia dininya banyak. Jadi itu yang kalau itu dijaga terus dan event internasional kita juga sering lakukan, Ya. pasti kedepannya regenerasi kita bahkan lahir-lahir terus. Oh iya, itu ya. Menjaga itu yang Menjaga itu yang harusnya susah. menjadi tantangan ya. Gimana harus menjaga itu, menjaga generasi emas? Iya, mudah-mudahan kita nggak terlena ya Bang dengan kita lolos ke final Ya. besok. Mudah-mudahan federasi dan teman-teman di timnas semua yang terlibat tetap fokusnya nanti di Piala Dunia. Karena target kita semua itu kita bisa bermain di Piala Dunia. Iya, iya. Tapi dengan menjadi finalis ini kan menjadi keuntungan juga bagi timnas futsal Iya. dengan masuk ke pot A begitu. Kita masuk di pot A nanti di undian Piala Asia AFC 2028. Oke, menarik itu ya. Itu menjadi apa ya? Menjadi keunggulan sendiri, menjadi tantangan sendiri. Walaupun di sisi lain juga kita tetap tidak boleh jumawa. Benar. Harus tetap fokus, tetap berlatih seperti itu ya. Iya. Nah, di final ini yang kita hadapi bukan main-main ini ya. Iran. Nah, sebelumnya pernah menghadapi Iran, Bang Randi? Saya pernah AFC 2014 itu di Vietnam 5-0. Oke. 5-0 kita kalah tapi Bang. Bukan menang. Iya, oke. Saat itu apa yang menjadi kendala dari timnas futsal? Waktu itu kan memang kita telat sih Bang dalam futsal itu. Kalau di Iran kan memang dari tahun berapa itu dia udah masuk Piala Dunia. Sedangkan kita punya cita-cita itu di 2020 dulu baru masuk Piala Dunia. Sedangkan Iran udah masuk Piala Dunia. Jadi mungkin agak sedikit telat aja progres futsal kita. Nah sekarang harusnya dengan didukung semua elemen ini harusnya besok Indonesia bisa bikin sejarah baru lagi. Amin.
Apalagi dengan dukungan supporter tuan rumah ya. Udah sold out katanya. Sold out. Iya. Bang Randi sendiri susah cari tiket. Padahal mantan pemain loh. Mantan pemain susah cari tiket. Besok mungkin Bang, besok mungkin. Mudah-mudahan. Waduh, tapi lawan Iran nih apa sih yang harus paling diwaspadai oleh timnas futsal? Sebenarnya tekanan itu lebih ada di Iran Bang. Karena Iran itu kan langganan juara. Pasti dia bermain ya dalam tekanan harus juara. Sedangkan kita nothing tulus. Oke. Kita udah bikin sejarah 4 besar, kita bikin sejarah lagi ya besok anak-anak kalau bermain enjoy lepas, saya rasa keajaiban itu pasti terjadi. Amin ya. Wah. Merasakan atmosfer final selama ini gimana Bang Randi? Saya kebetulan final itu baru di AFF ya Bang. Jadi emang final itu semua aspek berpengaruh. Selain mental, taktikal pelatih, terus fisik kita yang udah terkuras, kan turnamen ini dikemas dalam satu rangkaian yang cepat. Betul. Nah, ada yang main hari ini, besok main lagi. Iya. Nah itu yang harus dijaga. Jadi semua aspek berpengaruh lah dalam final besok. Melihat Iran yang saat ini, apa yang perlu diwaspadai oleh pemain? Iran punya fisik yang kuat, terus agresif juga. Oke. Ya pasti Hector Soto udah memikirkan cara untuk besok Bang. Oke. Pasti beliau juga udah ada strategi yang bakal bisa menghentikan Iran. Oke. Contohnya Jepang kemarin bisa dikandaskan sama kita. Iya. Walaupun sempat pesimis ya. Sempat pesimis. Tapi akhirnya kita bisa melibas Jepang. 5-3. 5-3 itu dia. Nah, seberapa penting sih Bang Randi melihat regenerasi di tubuh futsal Indonesia? Regenerasi itu penting Bang. Dulu kita ketinggalan sama Thailand. Sekarang Thailand ketinggalan sama kita. Karena regenerasi mereka nggak sebagus kita. Jadi itu yang harus dijaga. Dengan adanya event antar usia dini. Nah, itu yang bakal bisa bikin regenerasi kita itu menjadi tumbuh baik gitu. Jadi kompetisinya itu harus terus Kompetisinya dijaga. harus dijaga terus. Oke. Apalagi tuh yang bisa membuat timnas futsal kita semakin maju ke depan? Ya mudah-mudahan dengan banyak ikut kejuaraan internasional, apalagi sekarang udah didukung full sama pemerintah, kemarin juga banyak dari menteri yang datang, mudah-mudahan ya bisalah untuk kompetisi-kompetisi internasional sering dilakukan. Oke, dengan pencapaian ke final ini menghadapi Iran, apakah ini membuat Indonesia menjadi menjadi sangat diperhitungkan sebagai kekuatan baru futsal Asia? Harusnya udah sudah mencapai itu. Bahkan statement pelatih kemarin Kensuke yang mantan pelatih kita juga, dia emang khawatir kalau ketemu Indonesia karena dia tahu banget kekuatan pemain-pemain Indonesia itu. Oke, wah. Giliran pelatih lawan yang nervous ya. Iya, harus. Harus. Kalau misalnya Bang Randi sendiri melihat komposisi pemain dari timnas futsal Indonesia saat ini, apakah memang sudah cukup dalam sehingga menjadi kemudahan bagi Hector Soto untuk melakukan rotasi pemain? Iya, bahkan Hector Soto itu baru datang di Indonesia, dia udah mengantongi 40 pemain. Oh iya? 40 pemain pilihan dia yang bakal diambil buat timnas. Jadi database-nya dia udah pegang. Nah sekarang timnas ini memang ada beberapa pemain kunci yang cedera, kayak Evan contohnya. Tapi Hector Soto punya cara tersendiri buat lubang itu bisa ditambal, Bang. Iya, punya banyak alternatif. Punya alternatif, ya. Dan itu sangat penting. Sangat penting. Wow. Nah, peluang menghadapi Iran bagaimana ini, Bang Randi? Kalau saya optimis. Optimis ya? Itu harus optimis. Menang kita nih, Bang. Insya Allah menang. Kenapa Anda optimis? Yang penting anak-anak bermain seperti cara dia memenangkan lawan Jepang kemarin. Tanpa tekanan, nothing tulus, dan kerja keras. Oke. Pasti, insya Allah menang. Kerja keras ya? Harus kerja keras. Apa pesan untuk para pemain futsal Indonesia? Seperti tadi yang saya bilang di awal, sejarah udah kita ciptakan, tapi ingat kita masih punya mimpi nanti di Piala Dunia. Jadikan ini sebagai motivasi lebih lah. Kalau kita juara di sini, pasti kita bisa lolos nanti di Piala Dunia. Amin. Ya. Wah, itu harapan kita semua pastinya. Nah, tentunya ini menjadi pencapaian yang luar biasa. Kita bisa ke final. Apa sih yang sangat diharapkan oleh Bang Randi ke depan untuk timnas futsal Indonesia?
Semoga timnas bisa disupport full sama pemerintah, Oke. nah, khususnya PSSI, Ya. sehingga timnas kita tetap bisa terbang lebih tinggi lagi. Itu ya. Harus disupport ya. Kalau selama ini supportnya gimana ya? Udah mulai bagus bang, Udah mulai bagus ya. udah mulai bagus. Iya. Ya, mungkin kalau saya sebagai atlet dulu, ketika dapat prestasi ya mungkin bonusnya lebih ditingkatkan lagi lah buat adik-adik sekarang. Oh itu penting itu ya. Iya bonus itu biar semangat ya. Mungkin dia akan jadi ASN. Oke. Iya. Yang penonton di bonusnya banyak nih ya. Banyak loh bonusnya. Masya Allah. Bonus kerjaan. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara skor ya, kira-kira kita bisa mengalahkan Iran tuh dengan skor berapa? Prediksi Kalau skor. prediksi saya 3-2 untuk Indonesia. 3-2. 3-2. 3-2. Tapi soal mental itu Soal yang mental. harus tetap dijaga ya. Iran karena memang dia langganan Piala Dunia, jadi mentalnya sudah terbentuk terasah, begitu iya. ya, sudah terasah. Tapi ya kita jangan pesimis. Iya, pokoknya kita harus gas terus. Ini kandang kita ya Bang. Wah, ini kandang kita. Oke, harapannya Bang Randi ke depan untuk mungkin tidak hanya futsal tapi olahraga Indonesia ke depan apa harapan dari Bang Randi? Ya mudah-mudahan seperti saya bilang tadi pemerintah dapat mensupport full untuk olahraga karena atlet-atlet kita ini kan ibarat tentara yang sedang berperang Bang. Oke. Nah, jadi kalau mereka berhasil mudah-mudahan pemerintah lebih banyak memberikan rewards lah buat atlet-atlet ini sehingga orang tidak takut lagi untuk menjadi atlet. Wah, itu penting tuh ya. Menjadi sebuah cita-cita dari anak kecil sekarang yang nonton futsal. Iya. Wah, Indonesia ada di final Piala Asia, menginspirasi mereka. Dan Bang Randi terus menginspirasi Bang Randi. Amin insya Allah. Ya, luar biasa loh Bang Randi Satriani, kita tepuk tangan sekali lagi. Dan semoga timnas futsal Indonesia besok menang. Amin. Amin. Terima kasih Bang Randi sudah Siap. hadir di Bang, Midnight ya, Live. siap. Sehat selalu. Amin. Sukses untuk karirnya. Amin. Kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.